الله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربه وسلام عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin, kaum muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, saudara-saudari para pecinta ilmu, pendengar radio Rabbani 91,1 FM dimanapun antum berada. Puji dan syukur marilah di awal kita mula dengan memperbanyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memuji dan memuji Allah Azza wa Jalla itu akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Tidak ada kalimat yang kita ucapkan dengan memuji Allah Azza wa Jalla kecuali itu akan mengangkat derajat kita di sisinya. Kecuali itu akan memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita. Bahkan dosa-dosa dan kesalahan kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan setiap detik dari waktu kita, dari setiap kehidupan yang Allah berikan kepada kita, untuk senantiasa kita isi dengan amal, kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi olehnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik dan pertolongannya kepada kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepadanya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya yang mulia dan para sahabat-sahabatnya yang setia, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada di sepanjang zaman yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Dan kepada siapapun yang senantiasa berusaha untuk belajar agama, agar Allah mudahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita di kesempatan yang mulia ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, dan kepada para guru kita, para asatiz kita dan para masyayikh yang telah menunjuki jalan kepada kita, yang telah membimbing kita, yang telah memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah kehidupan seputar kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Quranul Karim. Maka sampailah kita pada pembahasan yang ke-9. Kaidah yang ke-9 adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-36. Potongan dari ayat yang ke-36 dari surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysa adz-dzakaru kal untha. Dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Hadhihi qa'idatu minal qawa'id al-Qur'aniyah al-'azimah. Ini merupakan kaidah Quran yang sangat agung. Allati hiya atharun min athari kamalillahi ومن كمال علم الله سبحانه وتعالى وحكمته وقدراته في خلقه.
Ini adalah salah satu tanda kesempurnaan ilmu Allah, kebijaksanaannya, kekuasaannya terhadap makhluknya. Itulah kaidah yang sudah kita bacakan tadi, walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita, yang memudahkan segala urusan kita. Dialah Allah yang menyatakan dengan lisannya, dengan firman-Nya, tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Allah memberikan kepada kita sebuah panduan agar kita tahu dalam kehidupan ini, memang Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Allah ciptakan laki-laki dan Allah ciptakan perempuan. Namun kedua makhluk ini tidaklah sama dari sisi dari seberapa sisi yang Allah berikan kepadanya. Maka daripada itu kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita lihat bahwa sesungguhnya potongan ayat ini adalah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Istri Imran, kisahnya Ibu Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan pada ayat yang ke-35 dan ke-36. Mari kita lihat, silakan dibuka Al-Qur'anul Karim agar kita bisa menyelami lautan hikmah, mutiara yang ada di dalam ayat yang Allah sebutkan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran." Ingatlah ketika istri Imran berkata, istri Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Apa perkataan istri Imran? Sebagian ulama tafsir mengatakan namanya Hannah. Dia berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa yang dinazarkan oleh wanita ini adalah janin yang ada dalam kandungannya kelak akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Itulah nazarnya. Ini juga pelajaran bagi kita kaum muslimin, bahwa setiap ibu yang mengandung, yang hamil hari ini, maka hendaklah dia jadikan niat bahwa anak yang ada dalam kandungannya agar nanti kemudian hari menjadi orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah, menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang berjuang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diluruskan niat bahwa ketika kita hamil tidak hanya untuk mendapatkan keturunan belaka, tapi kita menginginkan kebaikan daripada sekedar mendapatkan anak dan keturunan. Kita berharap kepada Allah agar anak-anak ini menjadi anak yang akan berjuang di jalan agamanya, yang kemudian akhirnya Allah akan muliakan dia dan akan muliakan kita sebagai orang tuanya. Maka ini pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin. Maka Allah katakan innaka antas samiul alim. Maka istri Imran berkata, ya, sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, inilah doa nazar yang diucapkan oleh istri Imran. Lalu kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan, falamma wada'atha, dia tatkala istri Imran melahirkan anaknya, qalat, kemudian dia berkata kembali, Rabbi, wahai Rabbku, inni wada'tuha untha. Ternyata aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan sungguh, dan Allah maha mengetahui apa yang dia lahirkan. Ketika harapan kita sebagai seorang wanita menginginkan anak laki-laki, seperti mana istri Imran, ya dia akan berharap kepada lahir anak laki-laki, karena kemudian dengan laki-laki dia akan lebih bisa berjuang lebih banyak, mengabdi kepada agama Allah ini. Tapi kemudian harapan itu tidak seperti yang diinginkan Allah tabaraka wa taala. Maka dia katakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Kalaulah Allah katakan, ya kalaulah dia katakan falamma wada'at haqalat, ya,
Wallahu a'lamu bima wada'at. Itu juga benar. Tapi kenapa istri Imran menekankan wallah wa inni wada'tuha unsa? Karena di situ ada harapan dari istri Imran yang lahir itu adalah anak laki-laki, lalu kemudian dia mengatakan kepada Allah yang lahir adalah anak perempuan. Tapi lihatlah keimanan seorang wanita ini. Ketika harapannya tidak hadir, yang diinginkan anak laki-laki namun kemudian lahir anak perempuan, disinilah kalimat seorang yang beriman kepada Allah dengan tercermin dari perkataannya, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah yang lebih tahu, ya, Allah yang lebih tahu apa yang dilahirkan. Pada kaidah sebelumnya sudah kita ambil, bisa jadi yang kita inginkan itu tidaklah baik bagi kita, tapi bisa jadi yang kita benci itu lebih baik bagi kita. Ketika harapan ayah bunda di rumah menginginkan anak laki-laki yang pertama ternyata lahir anak perempuan, maka katakan wallahu a'lamu bima wada'at. Allah yang maha kuasa menentukan, Allah yang maha kuasa untuk memberi. Maka kemudian ada kalimat yang berikutnya, walaysa dzakaru kal untha. Inilah kaidah kita pada pagi yang penuh berkah ini. Dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan, ya. Lalu kemudian dia mengatakan, inni samaituha Maryam, maka aku memberi namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika, dan aku mohon perlindunganmu. Wa dzurriyyataha, dan anak cucunya, minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Nah, penyerahan diri kepada Allah itu penting. Bahwa Allah yang lebih tahu dengan anak yang kita lahirkan itu, laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, dianjurkan kita untuk memberikan nama. Memberikan nama kepada anak-anak kita, memberikan nama, ya, yang baik. Dan tidak hanya memberi nama, tetapi kita kemudian harus melibatkan Allah di dalam urusan anak kita. Ya, kita mohon kepada Allah perlindungan. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala, ya, penjagaan. Tidak hanya dia dan anak keturunannya. Inilah orang tua yang hebat. Bahwa meminta kepada Allah azza wa jalla perbaikan, perlindungan, penjagaan untuk anaknya serta anak keturunannya dari segala gangguan syaitan yang terkutuk. Penting sekali kaum muslimin untuk kita mengetahui betapa doa itu adalah sangat mahal dalam kehidupan rumah tangga dan sangat mahal untuk kehidupan di dalam mendidik anak-anak kita. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Wa khulasatul qissah, ya. Intisari dari kisah ini adalah bahwa istri Imran bernazar menjadikan anaknya yang akan lahir tersebut sebagai pelayan Baitul Maqdis. Tentu yang diharapkan laki-laki. Ketika dia sudah melahirkan bayinya, maka Maryam mengungkapkan uzurnya, maka ibunda Maryam mengungkapkan uzurnya. Laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, ya. Karena kemampuan laki-laki dalam melayani Baitul Maqdis dan menanggung beban lebih besar dari wanita yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sisi wanita memiliki kelemahan fisik, ya, kemudian berbagai faktor alami yang menambahkan kelemahannya. Ya, seperti laki-laki, dia memiliki kelebihan, fisiknya lebih kuat, ya, kemudian keberaniannya lebih daripada keberanian seorang wanita dan lain sebagainya. Ya, karena wanita nanti dalam sebulan mesti ada dia masa-masa tidak boleh dia untuk salat dan tidak boleh untuk berdiam berlama-lama di masjid dan seterusnya. Bahkan setelah dia menikah, dia akan mengalami masa nifas, ya. Nah, ini semua adalah secara tabiat Allah berikan kekurangan kepada wanita yang tidaklah sama secara fisik, ya, secara zahir laki-laki dan perempuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan pula perbedaan kedua manusia ini dalam berbagai tempat. Jadi Allah menyimpulkan walaysa dzakaru kal unsa, itu Allah yang mengatakan. Maka kalau kita lihat
Di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, Allah telah jelaskan perbedaan-perbedaan yang menunjukkan tidaklah samanya laki-laki dan perempuan. Katakan satu ayat yang kita ambil pada surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki, para suami itu pemimpin bagi perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya itu perempuan. Coba lihat di sini Allah gambarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Itu laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, ya. Dikarenakan Allah telah melebihkan atas sebagian yang lainnya. Kalau kita lihat beberapa tafsir, di antaranya Al-Biqai mengatakan apa yang Allah lebihkan pada kaum laki-laki ada 3 hal. Yang pertama adalah kekuatan akal, di mana laki-laki memiliki akal yang lebih jika dibandingkan seorang wanita. Yang kedua adalah kekuatan fisik, di mana fisik kaum laki-laki pada umumnya lebih kuat, lebih mampu untuk membawa beban yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah keberanian. Ada fisik, ada akal, ada keberanian. Inilah jika seandainya kita sebagai suami, maka mesti ada pada diri kita 3 hal ini. Karena dia laki-laki. Kalau kita sebagai seorang ayah yang sedang mendidik anak laki-laki, maka tanamkan 3 hal ini pada mereka. Kuatkan ilmu mereka, kemudian kawal keberaniannya, tumbuhkan keberanian kepada dirinya, dan tanamkan kekuatan fisik dengan mencari olahraga yang membuatnya betul-betul laki-laki. 3 hal ini yang Allah lebihkan dari wanita. Karenanya, dikarenakan akal, dikarenakan fisik dan keberanian, maka kemudian para pemimpin di negeri kita dan di sepanjang sejarah Islam itu adanya para nabi, pemimpinan tertinggi itu adalah kaum laki-laki. Itu adalah kaum laki-laki. Ya. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, walirrijali 'alaihinna darajah. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah sudah gambarkan kelebihan-kelebihan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Baqarah 228. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Ini merupakan hukum Allah yang bersifat takdir. Laki-laki tidaklah sama dengan wanita. Ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan hukum Allah yang lebih mengetahui hikmah dan kemaslahatannya. Apakah pantas bagi Allah yang menciptakan itu tidak mengetahuinya? Tidak mungkin. Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Sebagai tindak lanjut daripada perbedaan tersebut, maka terjadi juga perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hukum syariat, meskipun pada asalnya keduanya sama. Laki-laki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal, di dalam mengabdikan dirinya sama pada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan dalam beberapa hukum syariat antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya kembali pada pertimbangan tabiat wanita dari sisi penciptaannya. Ini dia. Jadi kita lihat kembali bahwa komplikasi akal, jiwa, berbagai bentuk perbedaan lainnya yang tidak diingkari oleh orang-orang yang berakal, orang yang objektif dari agama maupun dia dari manapun dia berasal. Oleh itu ikhwani, orang yang beranggapan bahwa keduanya sama, maka berarti dia telah membatalkan dalil-dalil Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ya orang yang memperjuangkan bahwa laki-laki dan perempuan sama. Ini sama dengan menentang ayat Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terkait dalil Al-Quran, maka kaidah yang kita bahas saat ini adalah merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan perbedaan tersebut. Ya. Adapun dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Nabi Alaihi Wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita.
Ini ancaman dari Nabi SAW. Dan sebaliknya melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau keduanya sama, maka pasti laknat tersebut menjadi batil. Nabi melarang laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Ini tidak benar. Hari ini waliyadzubillah ya digaung-gaungkan ya dakwahan bahwa laki-laki sama dengan perempuan. Kita akan melihat dengan kacamata Al-Quran, dengan kacamata iman, bahwa seperti apakah yang Allah inginkan kepada laki-laki dan seperti apa yang Allah inginkan kepada perempuan. Yang harus kita dudukkan bersama. Harus jelas. Jangan dengan alasan laki-laki dan perempuan sama, lalu kemudian segala sikap dan perilaku pun sama. Tidak. Artinya apa? Ketika dia laki-laki, maka berikan jalan dia menuju kesempurnaan dan menuju kepada sifat baiknya. Dan begitu seterusnya kaum muslimin. Oleh itu, Allah yang mengatakan laki-laki tidak sama, kok ada orang yang mengatakan laki-laki itu sama? Ini perlu kita pertanyakan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memudahkan urusan kita. Dia mengatakan tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Itu panduan dari Al-Quran untuk kita. Tapi ternyata ada orang yang mendakwahkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Kalla, sama sekali tidaklah sama. Oleh ikhwani, untuk lebih memahami kita ya di dalam membahas kaidah ini, mari kita cermati beberapa hikmah ya. Allah tabaraka wa taala yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum syariat saja. Di antaranya yang pertama adalah perbedaan di dalam waris. Perbedaan dalam warisan. Sunnatullah menghendaki laki-laki lah yang berusaha. Laki-laki lah yang susah payah mencari rezeki. Dialah yang dimintai warisan dan keikutsertaan dalam membayar diat. Jika ada kewajiban yang mengharuskan hal tersebut, maka jadi harta laki-laki dan senantiasa siap harta laki-laki senantiasa siap sedia untuk dikurangi. Itu risiko kita. Sebaliknya harta wanita senantiasa akan bertambah ketika dia mendapatkan bayaran mahar, ya, juga ketika wali memberikan nafkah kepadanya. Ikhwani, secara syariat saja kita telah dipandu olehnya bahwa laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Contoh saja dalam hal warisan, dia tidak sama. 2:1. 2 laki-laki, 1 perempuan. Karena memang tugas mencari nafkah adalah pada laki-laki. Tugas untuk menghidupkan keluarganya laki-laki. Nah, adapun yang perempuan, ya dia akan memiliki atau mungkin sudah memiliki pendamping dan dia adalah tanggung jawab sepenuhnya terhadap istrinya tersebut. Ikhwani, hafizakumullah. Kalau kita ingin menambah contoh tentang bagaimana syariat membedakan laki dan perempuan, adalah perbedaan di dalam persaksian atau kesaksian ya. Seperti yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Baqarah ya 282, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki dan di antara kamu. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ya, dan jika tak ada saksi, 2 orang saksi, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada. 2:1. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkan dia. Inilah dalam hukum warisan 2:1. Dalam persaksian juga demikian. Maka kemudian harus kita pahami bahwa kesempurnaan dari syariat ini adalah dengan cara kita menjalankannya. Nah, ini dia. Masih banyak contoh-contoh dalam Al-Quranul Karim yang membedakan laki-laki dan perempuan. Dan di dalam surah Al-Baqarah 282 tadi ada dalil dari sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ dijelaskan bahwa penyebabnya adalah karena adanya kekurangan pada akal. Nah, ikhwani, mari kita
lihat dengan hati yang beriman ya. Jangan dilihat ini Islam datang katanya untuk memuliakan wanita. Kok persaksiannya 2:1? Misalnya seperti itu. Atau di dalam hukum warisan kok wanita hanya menerima satu, laki-laki dua. Ini tidaklah benar dalam ini adalah perkara jika kita banding-bandingkan ini akan membuat terkikisnya iman kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Jangan sampai ada yang mengira bahwa hal tersebut merupakan pelecehan terhadap kaum wanita. Tidak. Bahkan itu merupakan penghargaan terhadap mereka supaya tidak meninggalkan tugas utamanya. Apa dia mendidik anak-anaknya dan tinggal di dalam rumah daripada beralih melakukan tugas yang kurang penting dan kurang mulia baginya, menggeluti di bisnis dan transaksi keuangan dan sebagainya. Artinya apa yang kita sampaikan dari contoh, baik itu dia hukum warisan, kemudian perbedaan persaksian dalam kesaksian, maka itu semua adalah proses. Dan semua itu adalah dalam rangka memuliakan kaum wanita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya merendahkan dan melecehkan kaum wanita. Ada beberapa data dari penelitian ya, dilakukan sebuah penelitian bahwa ukuran otak wanita mengecil ketika hamil dan tidak kembali menjadi normal kecuali setelah melewati beberapa bulan dari waktu melahirkan. Ini coba lihat betapa Allah Subhanahu secara fisik saja dia tidaklah sama. Tapi dari sisi tanggung jawab dan banyak hal yang lain yang Allah bedakan. Dan semua itu bukan karena wanita ini hina, bukan, tetapi Allah lebih tahu tentang maslahat yang ingin kita lakukan. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari, hafizakumullah wa ra'akum. Tidak semua perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi keuntungan bagi laki-laki. Tidak semua. Bahkan beberapa hukum yang membedakan antara keduanya ada demi kepentingan wanita pula. Jika boleh diungkapkan dengan demikian, contoh. Masalah jihad yang tidak wajib terhadap wanita karena tabiat fisiknya yang lemah. Maha suci Allah yang telah mengetahui, yang maha bijaksana, lagi maha mengenal secara mendalam. Hanya kondisi-kondisi yang kita patut untuk subhanallah, ternyata syariat itu betul-betul memuliakan kaum wanita, bukan sebaliknya. Baik. Jika semua hal itu di atas jelas, maka seorang mukmin harus waspada dengan sebuah slogan yang diusung oleh kebanyakan penulis dan cendekiawan, yaitu al-musawah. Apa? Al-musawah. Apa maknanya al-musawah? Gender ataupun persamaan. Hari ini sibuk ada sebagian kelompok yang ingin mendeklarasikan al-musawah ini. Ya, kita laki-laki perempuan ini sama. Ketika membicarakan topik tentang wanita, maka tersebut tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim sesuai dengan arti yang diinginkan oleh para penulis tersebut. Yang benar adalah memakai kata-kata al-adl, keadilan, karena Allah Ta'ala berfirman ya dalam surat An-Nahl, dalam surat An-Nahl, mana Allah Subhanahu wa taala katakan ya dengan jelas bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kaum berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan Allah tidak mengatakan menyuruh kamu untuk menyamakan ya, karena persamaan masih bersifat umum dan ambigu dan berbeda dengan kata-kata keadilan yang merupakan kata yang jelas dan tegas maknanya, memberikan hak kepada setiap pemiliknya. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah. Maka kata adil menghendaki seorang laki-laki untuk memikul tugas yang sesuai dengannya. Demikian juga wanita memikul tugasnya sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Sementara kata persamaan berarti wanita harus bekerja dalam jumlah waktu yang sama laki-laki dan perempuan meskipun tabiat keduanya berbeda. Inilah beberapa slogan-slogan yang mereka senantiasa berikan kepada kita. Ini tentu saja bertentangan dengan fitrah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ketika sebagian masyarakat barat berusaha keras untuk menyelisihi fitrah
tersebut, maka memulainya dengan menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, sehingga para wanita merasakan dampak negatifnya. Bahkan orang-orang bijak di kalangan mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tegas menulis buku dan makalah-makalah untuk mewanti-wanti, mengingatkan, ya, agar supaya kita tidak larut dan berlama-lama di dalam kondisi tersebut. Nah, ikhwani, ada beberapa buku ya yang ditulis dalam kitab ini. Davison, Ketua Gerakan Feminisme Internasional, mengatakan ada beberapa wanita yang menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka karena bersikukuh menuntut persamaan dengan laki-laki. Menuntut persamaan laki-laki. Sesungguhnya laki-laki adalah tuan yang harus ditaati. Seorang wanita harus hidup dalam rumah suaminya dan melupakan semua pemikiran dan terkait persamaan hak tersebut. Ini Davison, ya, salah seorang, silakan buka Al-Adwan Al-Mar'ah, Fuad Abdul Karim. Bagaimana dia mencoba untuk melakukan sebuah usaha persamaan hak laki-laki dan perempuan. Tentu ini bukanlah hal yang terpuji, dan sekali lagi mari kita lihat Helen Unlin, ya, seorang pakar parenting keluarga bangsa Amerika, mengatakan sesungguhnya pemikiran persamaan hak antara laki-laki dan wanita adalah tidak ilmiah atau tidak logis. Ya, pemikiran tersebut hanya memberikan mudarat yang mendalam terhadap wanita, keluarga, dan masyarakat. Kita cukupkan dua kondisi ini, dua penulis ini, dua makalah ini. Dan masih banyak yang menulis tentang ini. Ya, silakan nanti dibuka dan di-download, ya. Bahwa subhanallah, ketika perempuan itu dipaksa untuk memiliki persamaan hak, maka kemudian wanita itu sendiri lelah, atau wanita itu sendiri merasa ketidaknyamanannya. Dan begini kondisi kalau kita coba ingin memaksakan menyamakan laki dan perempuan, maka akan satu hal akan ada di mana terjadi ketidakseimbangan di dalam urusan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, ya. Beliau pengarang kitab ini menukil sebuah kisah yang sangat lucu, ya. Ada sedikit peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya, namun itu subhanallah pelajaran mahal untuk kita semuanya. Di sini disebutkan sebuah kisah ya, tentang di mana laki-laki yang seorang laki-laki diceritakan di sini, ya. Kita tutup dengan sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa diambil ibrah oleh kita dan bisa memberikan perubahan oleh kita. Dia seorang bicara tentang wanita yang dia ingin menikahi seorang wanita yang menggeluti dalam bidang olahraga, ya, sebagaimana dilakukan oleh laki-laki peneliti. Dia mengatakan tentang dirinya, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, mengatakan seorang laki-laki atlet lari yang terkenal dari negara barat berkenalan dengan seorang wanita yang juga menekuni olahraga lari. Kemudian atlet tersebut berminat untuk menikahi wanita ini, dan dia pun mendapatkan keinginannya. Namun tidak sampai 2 bulan setelah mereka melakukan pernikahan, kehidupan rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian. Hanya 2 bulan. Kan dari sisi harta apa kurangnya, dari sisi Masya Allah yang lain tidak ada. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, kenapa engkau menceraikan secepat itu? Lalu kemudian dia menjawab, mari kita lihat jawabannya. Saya telah menikahi seorang laki-laki, bukan wanita. Coba lihat kisahnya, ya. Saya menikahi seorang laki-laki, bukan seorang wanita. Kenapa dia katakan dengan perkataan itu? Kan dia mengucapkan itu sebagai sindiran terkait kekerasan latihan yang dilakukan dalam olahraga lari, sehingga wanita itu pun kehilangan feminimnya. Jadi kehilangan sifat keperempuanannya, sehingga fisiknya berubah menjadi fisik laki-laki. Nah, coba lihat, kalaulah kita jujur dan mau melihat, ya, ke realita kehidupan kita, maka kita akan tahu ini posnya perempuan, ini posnya laki-laki. Ini olahraga laki-laki, ini olahraga perempuan. Kepada para ayah di rumah dan kepada kita kaum muslimin, agar kita tahu, ya, bahwa ini anak laki-laki harus dididik dengan kelebihan akal,
Ya, ilmunya harus banyak, fisiknya harus kuat, dan dia harus berani. Ini akan jadi musibah dalam kehidupan kita kalau anak itu penakut, kalau anak itu lembek, kalau anak itu tidak memiliki semangat. Ini bahaya. Oleh itu kaum muslimin, mari kita sama-sama di dalam kehidupan ini untuk bekerja dan terus berusaha untuk mengokohkan anak-anak kita, ya, agar tumbuh 3 kelebihan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, yang disebut oleh para ulama kita. Ikhwani wa akhwati fillah, billakumullah. Nah, ketika atlet ini menikahi wanita yang membidangi sama bidangnya, maka kemudian dia setelah 2 bulan dia menceraikan, karena dia katakan, aku menikahi seorang laki-laki, bukan menikahi seorang perempuan, karena perempuan ini ya memiliki sekenal latihan yang keras, kemudian akhirnya tubuhnya, kemudian akhirnya dia menjadi seorang yang memiliki sifat kelaki-lakian, dan ini perkara yang tidak baik dan tentu dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan kaum muslimin kaum muslimat, ya, kaidah yang kita baca walaysa dzakaru kal unsa ini, maka kita bisa memahami dengan baik. Allah yang menciptakan kita mengatakan tidak sama. Kok bisa ada orang yang mengatakan dari manusia ini laki-laki dan perempuan sama? Turunannya banyak, ya. Dalam pendidikan anak laki-laki, maka berikan mainan laki-laki, berikan dia baju laki-laki, dan berikan sahabat-sahabat yang laki-laki. Betul. Perempuan, maka didik dia untuk semakin menunjukkan keperempuanannya, artinya lemah lembutnya, ya, didik dia dengan secara syar'i, sehingga masya Allah masing-masing dari kita akan menempati posnya, menempati posisinya. Laki-laki jadi laki-laki yang sejati, dan perempuan pun menjadi perempuan yang sejati. Walaysa dzakaru kal unsa, tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah berkahi, dan saya kembalikan kepada saudara saya Ustaz. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan untuk kaidah kita yang 9 bisa dipahami dan antum semuanya, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, para pecinta ilmu, untuk kesempatan hari ini. Baik, untuk sebelum kita tutup kajian, Ustaz, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk di 081273335531. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, dari Ummu ini bertanya mengenai manakah yang lebih mulia sebenarnya ketika kita mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki? Apakah ada perbedaan yang mendasar dari sisi syariat untuk pengajaran khususnya Ustaz? Kemudian apakah dibenarkan jika seseorang merasa bangga jika anaknya seorang perempuan tetapi lebih memiliki gaya laki-laki atau lebih berani? Istilah sekarang dibilang tomboy, Ustaz. Merasa bangga. Apakah ini suatu kemuliaan atau kebahagiaan? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya, laki-laki dan perempuan yang beramal saleh sementara dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan, ya, hayatan thayyibah. Allah akan berikan masing-masing ganjaran. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, tidak ada secara kelebihan laki-laki dan perempuan di dalam beramal kepada Allah itu sama. Ya, di dalam kehidupan kita, laki-laki dan perempuan, baik ibu dikasih anak laki-laki dan baik ibu dikasih anak perempuan, itu pada hakikatnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Jadi kalau ada yang lahir anak laki-laki, itu adalah nikmat dan karunia Allah yang patut disyukuri. Sementara mungkin bunda menginginkan anak perempuan yang lahir anak laki-laki, atau sebaliknya. Maka apa yang Allah takdirkan untuk kita, maka terimalah. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan bersedih. Jangan kita merasa, ya Allah, ke Allah belum sayang memberikan, ke Allah belum percaya kepada saya anak laki-laki. Jangan. Ya mungkin sudah 1, 2, 3, 4 perempuan terus semuanya. Dan itu, bukankah itu telah Allah janjikan di Al-Quran Al-Karim bahwa ternyata manusia ini ada 4 tipe, ya. Pertama, Allah berikan anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Allah berikan anak perempuan saja. Ketiga, Allah berikan anak laki-laki saja. Dan yang keempat, ternyata ada kelompok yang
bagian yang tidak Allah berikan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa Allah kuasa. Allah Maha Kuasa memberi laki-laki dan perempuan. Kita hanya berikhtiar saja menginginkan anak laki-laki, mungkin dari sisi ilmu kesehatan ini makan jenis-jenisnya gitu kan, atau untuk perempuan ini yang itu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian nanti yang lahir laki-laki ataupun perempuan, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama di hadapan Allah untuk menjadi orang mulia di sisinya. Ya, adapun ayat walisad dzakaru kal untha ini, maka ini harus kita poskan. Ketika dia anak laki-laki, maka didik dia seperti anak laki-laki. Ketika anak perempuan lahir, ya maka didik dia dengan perilaku, dengan sifat cara mendidik anak perempuan. Anak laki-laki diberikan pakaian laki-laki, mainan-mainan jenis yang itu pada umumnya anak laki-laki. Latih fisiknya seperti yang saya katakan tadi, latih akalnya, latih keberaniannya. Nah, adapun perempuan latih dengan kelemah lembutan, ya, berikan mainan yang menunjukkan itu mainan perempuan dan seterusnya. Dengan hal seperti itu, dengan apa yang kita lakukan itu, maka insya Allah ini akan terbentuk dengan fitrahnya dia laki-laki dan perempuan. Nah, adapun anak jika dia perempuan tapi kemudian berpenampilan laki-laki, ini bukan kemuliaan. Ini bahkan dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa kita ya laki-laki berpenampilan perempuan ini tidak boleh, dan perempuan berpenampilan laki-laki tidak boleh. Kalau dia perempuan, didik dengan sifat kelemah lembutannya, didik dengan sifat di mana seorang wanita itu memiliki rasa malu, memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan. Itu harus dilakukan. Anak saya hebat, gitu kan? Anak saya hebat, ya perempuan tapi mengalahkan laki-laki. Bukan, itu tidak ada kehebatan. Yang seharusnya tempatkan posisi perempuan itu pada posisinya, ya, di mana dia memiliki ciri-ciri keperempuanan, ya, ke seorang wanita yang memiliki kelemah lembutan, rasa malu yang besar dan seterusnya. Ini harus ditumbuhkan. Ya, malu membuka auratnya di depan orang, ya, malu tidak bertutur kata yang baik dan seterusnya. Nah, itu kaum muslimin, bagi para ayah, para bunda, maka berikan pos-pos masing-masing, berikan posnya masing-masing, ya, bahwa laki-laki maka dia harus diberikan porsinya, baik itu sisi pengajarannya, di sisi permainannya dan pakaiannya dan teman-teman bergaulnya. Nah, kalau ada anak perempuan, ya carikan teman sahabat perempuan-perempuan, sehingga nanti akan dia tumbuh seperti wanita yang diharapkan dalam agama kita. Wallahu taala alim bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh umum. Ini yang bertanya. Satu pertanyaan terakhir untuk hari ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz mengenai pernyataan yang mengatakan bahwa menjilbabi anak perempuan sedari kecil atau semenjak kecil itu melanggar hak-haknya untuk bermain dan bergaul dengan anak-anak yang lainnya yang tidak menemukan jati diri yang sebenarnya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, Afwan, menjilbabi, memakaikan jilbab dari kecil. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Naam, di dalam hukum syariat pun dibahas dengan jelas oleh para ulama kita. Dalam hukum fikih dijelaskan kapan anak itu kita harus berikan jilbab, kapan anak perempuan itu diberikan jilbab syar'i, diberikan hijab, ya, diberikan pakaian syar'i. Di dalam mazhab Syafi'i, ya, itu dikatakan indama tushtaha. Artinya apa? Ketika wanita itu sudah mulai terbentuk fisiknya, ya, sudah mulai
kelihatan ini perempuan cantik ya, kemudian sudah mulai nampak gitu. Maka saat itu bunda sudah harus berhati-hati untuk memberikannya pakaian syar'i, jilbab, baju yang rapi dan seterusnya. Ketika sudah mulai terbentuk ini, artinya dia sudah tahu nih, anak perempuan usia-usia tamyiz itu masya Allah itu sudah terbentuk gitu ya, dan sudah mulai nampak ya, dia seorang wanita, seorang perempuan gitu. Adapun ketika kita memberikan kepada anak kita sejak kecil, itu tidak ada makna di balik apa yang kita lakukan. Itu adalah mengekang, menghambat, ataupun kita termasuk orang-orang yang tidak memberikan kelonggaran. Bukan. Karena kita berharap, walaupun secara hukum fikih menurut mazhab Syafi'i, ketika anak itu innama tushtaha gitu ya, ketika kita memiliki anak perempuan ya, kemudian sudah mulai baik setahun, 2 atau 3 tahun, sudah mulai kita jilbabi, kita belikan pakaian syar'i, itu tidak masalah. Malah itu lebih baik. Karena kita ingin ajarkan kepada anak kita, ya ajarkan kepadanya ya, bahwa berpakaian itu seperti ini. Dalam sebuah syair Arab dikatakan bahwa ketika anak man syabba ala syai'in syaba alai, ketika anak itu dibiasakan sejak kecil dengan pola seperti itu, insya Allah dia akan tumbuh dengan kebiasaan yang kita biasakan sejak kecil itu. Itu tidak ada masalah dan tidaklah berupa pengekangan, bukanlah pemaksaan. Kalau tidak, bukan berarti kita memberikan itu kita termasuk orang yang tidak memberikan kebebasan, tidak. Tapi harapan orang tua adalah untuk kebaikan dia, bukan untuk melecehkan dia, bukan untuk menyempitkan dia, bukan. Tetapi harapan orang tua untuk menjadikan dia termasuk anak yang nantinya akan menjaga auratnya. Tidak ada halangan ketika dia berjilbab, ketika dia berpakaian syar'i itu untuk main bersama sahabat-sahabatnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka jangan kita jadikan alasan panas, kemudian gerah, dia tidak bisa bermain untuk tidak memberikan itu, tidak. Ya. Ini hanya harapan dan latihan, berupa latihan yang harus kita mulai sejak kecil ya. Jadi bunda yang dirahmati Allah, jangan terkecoh dengan ungkapan-ungkapan sebagian orang yang memberikan sebuah kata-kata yang membuat kita ragu. Jangan. Tapi yakinlah bahwa memberikan jilbab, memberikan syar'i sejak kecil itu adalah usaha yang bagus agar nantinya anak kita terbiasa dengan hal tersebut, dan kemudian dia kita beriltizam ya dengan menutup aurat sampai ajalnya menjemput. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya mengenai jilbab ataupun pakaian syar'i untuk anak sedari kecil yang sudah dibiasakan. Insya Allah bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya, khususnya antum atau antuna yang bertanya di kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita cukupkan kajian bersama Ustaz. Insya Allah di esok hari kita akan bersama kembali di jam dan frekuensi yang sama dengan lanjutan tema. Afwan untuk semua salah keterangan bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.